Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ngaji mohon lebih memperhatikan, lebih fokus. Kalau menurut saya agak susah atau susah, entah sampai. Mudah-mudahan diberi kemudahan. Yang namanya Sighat Muntahal Jumu itu kemarin sudah takrifnya kullu jam'in mukassarin ba'da alifit taksiri harfani aw salasatu ahrufin aw satuha sakin. Contohnya seperti lafal masajida atau masobihah. Atau dibaca lagi masajida, atau dibaca lagi masobiha. Yang namanya jamak apa namanya? Yang namanya Sighat Muntahal Jumu adalah kullu jam'in mukassar. Setiap jamak taksir ba'da alifit taksir, yang mana sesudah alif taksir, ini namanya alif taksir, Mas. Harfan, yakni dua huruf. Sesudah alif taksir dua huruf, satu jim, kedua dal, dan dua huruf ini hidup semua. Artinya hidup semua, berharokat semua, nyandang harokat keduanya. Jim di kasroh, dal di fathah. Masobiha, ba di kasroh, ha di fathah. Jadi sesudah alif taksir ada dua huruf yang hidup semua. Sesudah alif taksir ada dua huruf hidup semua. Itu dikatakan Sighat Muntahal Jumu. Kemarin sudah, ini mengulang. Jadi artinya setiap Sighat Muntahal Jumu itu pasti jamak taksir. Nggih. Setiap Sighat Muntahal Jumu itu pasti jamak taksir. Kullu jam'in mukassarin ba'da alifit taksiri harfani. 1, 2. Au salah satu akhrufin
ausatuha sakinun, atau 3 hurufnya yang tengah mati. Tadi masajida 2 huruf, sekarang yang lain masajida 3 huruf mas, jim 1, ya 2, dal 3. Nah 3 huruf ini yang tengah mati, namanya sighah muntahal jumu. 2 huruf hidup semua atau 3 huruf yang tengah mati. Masabiha, masabiha, sesudah alif taksir 3 huruf ba ya ha tengah mati. 3 huruf tengah mati itu juga sighah muntahal jumu. Hanya mengulang kemarin. Terus bagaimana kalau 3 huruf hidup semua? Namanya tidak sighah muntahal jumu. Namanya tidak sighah muntahal jumu, melainkan hanya jamak taksir. Mala ikatu, di kasroh, di fathah, di dhammah. Ini 3 huruf tiga huruf 1, 2, 3 berharokat semua, hidup semua. Maka walaupun 3 huruf sama seperti masabiha, sama seperti masajida, cuman tidak dikatakan sighah muntahal jumu, hanya dikatakan jamak taksir. Mananya jamak semua, malaikatu beberapa malaikat, masajida beberapa masjid, masajida beberapa masjid, masabiha beberapa lampu pelita, masabiha sama. Rafa memakai dhammah, nasab memakai fathah, jar memakai fa. Nah, ini sangat penting. Sebenarnya dulu pernah saya sebutkan, cuman saya ulang lagi. Sebenarnya itu pelajaran alfiyah, tapi saya paksa untuk di sini karena disitulah menunjukkan makna kejamaannya yang ada hubungannya dengan apa namanya, isim ghairu munsharif. Nah, ini kan pelajaran isim ghairu munsharif, maka saya terpaksa menerangkan. Jadi begini mas, jamak taksir itu kalau sesudah alif taksir 2 hurufnya hidup semua dikatakan sighah muntahal jumu, atau 3 hurufnya ya tengah mati itu dikatakan sighah muntahal jumu. Nah, kok ada sighah muntahal jumu? Yang namanya sighah itu bentuk. Sighah yang dimaksud adalah sighahnya jamak taksir. Muntahal jumu itu artinya, ingat-ingat, kejamaannya tidak terbatas. Sighah muntahal jumu, sighah itu yang dimaksud adalah sighahnya jamak taksir. Muntahal jumu, muntaha itu katoke jamak, artinya tidak terbatas kejamaannya. Ya. Maka dengan demikian jamak taksir itu dibagi 2. Ada namanya jamak kilah, ada yang namanya jamak kasroh. Ditulis jamak taksir itu ada 2. 1 jamak kilah,
yang kedua jamak kasrah, ditulis betul. Nah, hakikinya jamak itu adalah 3 sampai 10. Hakikinya jamak itu hitungannya adalah 3 sampai 10. Itu namanya jamak hakikinya. Kalau bahasa Inggris itu 1 terus jamak. Tasniyah itu nggak ada bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab itu ada mufrad, ada tasniyah, ada jamak. Nah, di dalam bahasa Arab, jamak yang namanya jamak taksir itu ada jamak sedikit, ada jamak banyak. Bahasa Arabnya jamak kilah, ada jamak kasrah. Lalu bagaimana membedakan jamak kilah dan jamak kasrah? Itu dilihat dari wazannya. Di permulaannya jamak taksir itu ada nadhab ini, Mas. Af'ilatun, enggak kuat berdiri. Af'ilatun, af'ulu, thumma fi'la, summa ta'af'alun jumu'u qillah. Nah, yang terusannya ini enggak saya tulis. Wa ba'du dhi bikasratin wal anyafi ka arjulin wal aksuja aka sufi, nggak perlu, yang tulis yang wazannya aja ditulis, Mas. Ini alfiyah pertama, ini wazannya yang jamak kilah. Af'ilatun, tulis af'ulu, summa fi'la, summa ta'af'alun jumu'u qillah. Af'ilatun utawi wazan af'ilatun. Af'ulu lan utawi wazan af'ulu. Summa fi'latun nuli keri-keri utawi wazan fi'latun. Summa ta'af'alun nuli keri-keri utawi wazan af'alun. Iku jumu'u qillatin, piro-piro wazane jamak qillah. Jadi wazannya jamak qillah, wazannya jamak yang menunjukkan makna sedikit, artinya sedikit itu 3 sampai 10, yakni 1, Mas, ditulis wazan af'ilatun. Nah, ini af'ilatun menunjukkan jamak qillah. Yang kedua adalah wazannya af'ulu. Yang ketiga wazannya fi'latun. Yang keempat wazannya af'alun. Nah, af'ilatun, af'ulu, fi'latun, af'alun itu wazannya jamak qillah. Hitungannya 3 sampai 10. Nah, selain itu baru jamak kasrah. Wa ba'du li bikasratin. Nah, itu jamak kasrah. Sudah. Meningkat waktu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil yang mana, Mas?
masabihu. Sini ya cukup ya. Masabihu. Ini sim ghair munsharif. Ini sighat muntahal jumu' dulu. Masabihu itu sighat muntahal jumu'. Ini ilatnya satu. Apa? Sighat muntahal jumu' ilatnya satu, Mas. Beda dengan Ahmada, Fatimata. Ini ilatnya dua, alam dan wazan fi'il. Dilihat dengan seksama. Ahmadu ini alam. Beda-beda. Alam sendiri, wazan fi'il sendiri. Tapi di sini masabiha ini namanya sighat muntahal jumu', jadi satu. Sighat muntahal jumu'. Piye nulis? Ngene wis. Sighat muntahal jumu'. Ya. Sighat muntahal jumu' menamakan masabi. Masabi dikatakan sighat muntahal jumu' jadi satu. Kalau Ahmadu dua, alam sendiri, wazan fi'il sendiri. Tapi di sini ilat satu sighat muntahal jumu' menempati dua ilat, yakni sighat sendiri. Sighat sendiri. Yang kedua muntaha. Sighat muntahal jumu' ini ilat satu, tapi menempati dua tempat. Kok bisa menempati dua tempat? Loh, karena di sini masabi itu sighatnya adalah jamak taksir. Setiap jamak itu pasti dihitung dari satu, maka far'un minal mufrad. Muntahal jumu' walaupun dari 10 ke atas tetap di far'un nyapangnya adalah mufrad. Secara global masabi ini sighatnya jamak taksir. Ini kalau mau disambungkan, inilah yang kembali kepada alam. Kembali kepada makna. Maknanya apa? Maknanya masabi yaitu sighat, bentuknya jamak taksir. Yang kepada lafaznya adalah hitungannya. Itu hanya muntahal jumu'nya. Ini yang kembali kepada lafaz. Angel toh? Kelihatannya gampang toh? Golekane nang kitab Mas, tengah mati angel ini Mas. Cari sighat itu pang dari apa? Itu carinya kitab susah sekali.
harus nyari di sarahnya Alfiyah. Kebetulan saya punya banyak, beli di Mekah dulu. Saya cari ini cari itu. Oh, ternyata sighot itu pannya dari mufrad. Muntahal jumu' itu pan dari mufrad. Nah, satu lagi. Jamak itu ada yang khusus mu'annas, namanya jamak mu'annas salim. Ada jamak yang khusus mudzakkar, itu namanya jamak mudzakkar salim. Terus Anda bertanya, jamak taksir hukumnya nopo? Nah, jamak taksir itu adalah mu'annas tapi ghairi hakiki. Tidak secara hakiki, tapi hukumnya mu'annas. Karena setiap jamak itu adalah mu'annas. Jadi setiap berkumpul, ada kumpulan, itu hukumnya mu'annas. Nah, tapi mu'annasnya di situ tidak mu'annas secara hakiki, tapi mu'annasnya mu'annas apa? Ghairu hakiki. Masobihu. Kenapa tidak masobihun? Masobihu yang 3 hurufnya tengah mati. Kenapa tidak masobihun? Masobihun. Di sini alasannya karena dia punya ilat satu yang punya pan keduanya. Berarti sama dong dengan ilat 2 yang bercabang keduanya. Yang mana ilat 1 menempati 2 ilat atau 2 ilat bercabang keduanya, itu semua menyerupai terhadap kalimah fi'il. Yang mana kalimah fi'il ghairu munsharif. Munsharif itu tanwin. Tidak ditanwini karena alasannya kalimah fi'il itu punya 2 ilat yang bercabang keduanya. Maka kalimah fi'il itu ghairu munsharif. Loh, ada isim kok mempunyai 2 ilat yang seharusnya 1 ilat, berarti isim ini adalah menyerupai terhadap kalimah fi'il. Ini keterangan saya kemarin. Ya, itulah kembali kepada tarifnya, hadnya, definisinya, patokane, batasane, nopo ingkang naminipun jamak takja apa namanya? Isim ghairu munsharif. Jadi kalau ada sesuatu kembali kepada tarifnya. Nah, apa tarifnya? Yang namanya isim ghairu munsharif itu adalah kulusmin asbahal fi'lah. Kapan-kapan ada isim kok nyerupai terhadap kalimah fi'il, maka dia harus ghairu munsharif. Nah, isim menyerupai terhadap kalimah fi'il itu di mananya? Kulusmin asbahal fi'lah fistimalihi ala illataini, yakni di dalam memiliki 2 ilat far'iyataini yang bercabang keduanya. Al-ula turja'u ilal lafzi wal ukhra turja'u ilal makna. Ilat yang pertama kembali kepada lafaznya, ilat yang kedua kembali kepada maknanya. Sudah kemarin keterangannya. Hari ini adalah keterangannya ini. Au illatin wahidatin taqumu maqamal illataini, atau ilat 1 tapi menempati 2 ilat. Nah, ini Pak, susah bener cariannya di kita. Memahaminya susah bener. Ternyata harus dipisah. Masobihu pasaji itu 1. Namanya ilatnya sighot muntahal jumu'. Jadi 1. Apa masaji itu? Sighot muntahal jumu'. Padahal sighot muntahal jumu' itu jamak taksir. Berarti jamak taksirnya sendiri, muntahal jumu'nya sendiri digabung menjadi 1. Itu namanya ilat 1 menempati 2 ilat. Saya preteli menjadi sighot sendiri, muntahal jumu' sendiri. Nek digandeng muni nek sighot muntahal jumu'.
Nah, ini ilatnya satu, tapi menempati dua ilat karena ada fungsi masing-masing. Sighot ya sendiri, muntahal jumuk ya sendiri. Muntahal jumuk itu artinya berarti menghitung dari 10 ke atas. Bagaimana cara tahu? Tadi lihat wazannya di alfilah, afilatun afulu summa filah summa ta'afalun jumukilah. Itu pun sendiri nanti kadang-kadang ada jamak kilah jadi jamak kasroh, kadang-kadang jamak kasroh ya kadang menjadi jamak kilah. Itu kadang. Ya. Jadi kalau dibuat enteng ya enteng, dibuat berat ya berat. Apalagi ndak enteng ndak berat, gimana iso maca kitab. Nah, gitu loh. Ya isin dadi wong Islam ra iso maca kitab. Wong itu bukan untuk pelajaran gaya, tapi itu pelajaran untuk mengerti dan pembuktian cinta kepada Al-Qur'an adalah mengerti nahwu shoroh. Kalau tidak mencintai Quran, tidak mau belajar nahwu shoroh. Siapa mencintai Al-Qur'an pasti menginginkan nahwu shoroh. Kenapa? Karena nahwu shoroh adalah cara untuk membaca Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, kitab kuning itu harus dengan nahwu shoroh. Gitu loh Mas. Semangat. Nah, di-subscribe, teman-temannya diviralkan. Nanti insya Allah kalau sampai masih mau, saya ngajikan Mas sorofnya Mas. Ya, ayo ngaji. Kalau saya masih di kelas, dikasih kesehatan, masih dikasih waktu sama Allah, masih hidup. Kembali berarti masobihu itu menyerupai terhadap kalimat fi'il. Ja'a misalkan kalau bosan dulu. Ja'a itu kalimat fi'il. Loh, orang kalimat fi'il itu pang dari apa? Kalimat fi'il itu pang dari kalimat isim, tapi bukan urusannya di sini. Ja'a itu mustaq. Ja'a itu hajat. Pang dari hajat ilal ghair. Mustaq minhu. Episode sebelum ini dan sebelumnya lagi kenyang menyerahkan itu, gak saya terangkan lagi. Ini yang kembali kepada makna, ini yang kembali kepada lafaz. Tidak usah diterangkan lagi. Jadi disinilah kalimat fi'il menyerupai terhadap kalimat disinilah kalimat isim menyerupai terhadap kalimat fi'il, yang mana kalimat fi'il punya dua ilat, bercabang keduanya. Yang ilat yang awal kembali kepada maknanya, ilat kedua kembali kepada lafaznya. Sama halnya dengan masobihah, punya dua ilat, bercabang keduanya. Ya, ilat satu menempati dua ilat yang bercabang keduanya. Ya, dipelajari betul. Sekali lagi Mas. Au illatin wahidatin takunu maqamal illataini. Ya. Kalau yang au ilatani far'iyataini, ilat dua yang bercabang keduanya itu alam bersamaan dengan 6 atau sifat bersamaan dengan 3. Nah, sekarang ngaji sekarang tidak membahas dua ilat yang bercabang keduanya, tapi membahas ilat satu yang menempati dua ilat. Ilat satu yang menempati dua ilat itu ada dua Mas. Satu
yakni sighah muntahal jumu'. Keterangannya tulisannya kemarin sudah. Yang kedua adalah taknis, alif taknis. Yang kedua adalah alif taknis. Diingat-ingat. Alif taknis. Yang pertama sighah muntahal jumu'. Satu, dua. Satu sighah muntahal jumu', yang kedua alif taknis. Bingung lagi sampean? Kalau yang sudah pinter ya bingung, hanya penjelasannya aja. Kalau yang lebih awal-awal ngaji atau di pondok sama sekali nggak memperhatikan, bingung. Kok mu'anas itu macem-macem ya? Kalau mu'anas hakiki, wa malahu farju. Mu'anas majazi, wa malaisa lahu farju. Mu'anas ada taknis fil lafzi, taknis fil makna, ada taknis fil lafzi wal makna. Hari ini ada perbedaan lagi. Ya gitu loh Mas. Yang hari ini bentuk daripada taknis itu ada 3. Satu ditulis Mas. Jadi taknis itu ada 3. Satu taknis bil makna. Kedua taknis bil alif. Yang ketiga taknis bitta. Penting sekali. Ada lafal namanya Zainab. Zainab. Ini perempuan. Mana yang menunjukkan keperempuanan di lafal Zainab? Lafalnya tidak. Tapi di dalam maknanya. Maknanya yang seperti apa? Zainab adalah wa malahu farjun. Mu'anas hakiki. Mu'anas di dalam maknanya. Dia mempunyai alat vital perempuan. Wa malahu farjun. Maka kemu'anasannya adalah dari segi maknanya. Karena lafalnya mudzakkar, tapi maknanya mu'annas. Maka dikatakan, disebutkan taknis fil makna. Yang kedua adalah taknis bil bitak dulu. Biar gampang. Taknis bitak dulu. Fatimatu. Atau Tolhatu. Tolhatu. Nah, Tolhatu. Fatimatu dia perempuan. Fatimatu dia perempuan. Perempuannya ada 2. Satu dilihat karena dia huwa malahu farjun. Dia punya tanda mu'anas. Dia punya alat vital mu'anas. Yang kedua, Fatimatu ini ada taknisnya dalam lewer. Nah, ini namanya lewer. Kayak aku Mas lewer. Ini namanya apa? Ketaknisannya karena ada taknis. Ada lagi Tolhatu. Tolhatu orangnya laki-laki, tapi hukumnya mu'anas karena dia ada tak. Nah, tak ini dikatakan taknis kita. Entah perempuan mu'anas hakiki, entah dia laki-laki, yang penting ada taknya, maka hukumnya mu'anas.
dan muannasnya dikatakan taknis bita. Taknisnya dikarenakan ada taknya. Paham nggih? Paham nggih? Jadi yang kedua taknis bita. Taknisnya karena ada tak. Ini ghairul munsharif, Mas. Zainabu, Fatimatu, Tolhatu. Ini ghairul munsharif. Tapi ghairul munsharifnya tidak sama dengan taknis bil alif. Keterangannya taknis bil alif nanti. Karena taknis bil alif itu adalah au illatin wahidatin taqumu maqamal illatain. Dia ilat satu yang menempati dua ilat. Tapi taknis bil makna, taknis bita ini ya ini jegah munsorifnya adalah sama keterangan kemarin, yakni dia alam, misalkan Zainabu atau Fatimah itu sama. Ini dia alam dan taknis. Alasannya dua, alam dan taknis. Alam pang dari nakirah, taknis pang dari mubtada. Dia tidak sama dengan alif taknis. Dia adalah kulus min asbahal fi'la fistimalihi ala illataini. Dia punya dua ilah far'iyataini, bercabang keduanya. Al-ula turja'u ila lafzi, taknisnya. Wal-ukhra turja'u ila makna, alamnya. Enggak, saya ulangi. Hanya mengingat. Nah, beda yang akan saya terangkan ini, Mas. Ya, taknis dengan alif. Taknis bil alif ini ada dua. Namanya alif taknis mamdudah. Mamdudah. Yang kedua alif taknis maksurah. Ditulis dulu. Jadi taknis itu ada tiga. Satu taknis bil makna, maknanya saja yang perempuan. Ada taknis bita, lafanya ada taknisnya. Jadi bentuknya ada taknisnya, maka dikatakan dia taknis bita. Entah dia taknis fil lafzi faqat, entah taknis fil lafzi wal mana. Adapun taknis bil alif ini ada dua, yakni alif taknis mamdudah dan alif taknis maksurah. Panjangan apa punya. Nah, besok lagi lah, ya. Panjangan. Nah, besok alif taknis mamdudah yang menempati satu ilat. Ada satu ilat yang menempati dua ilat. Alif taknis maksurah satu ilat menempati dua ilat. Apa perbedaannya maksurah pendek dan mamdudah panjang? Besok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.